Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sekarang di video ini saya akan menanggapi satu komentar, yaitu berkaitan dengan video yang saya reaction tadi malam. Nah, tadi malam saya mereaction sebuah video, yaitu ada salah seorang ustadz yang mengatakan, jika kamu mengamalkan sholawat ini 10 kali ataupun 1 kali pada malam Jumat, maka faedahnya nanti ketika kamu masuk dalam kubur, yang pertama kali mengantarkan kamu ke dalam kubur sebelum bertemu dengan mungkar nakir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya menanggapi di situ, saya pastikan hadis tersebut adalah palsu karena sang ustadz hanya mengutip bahwa ini diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian para wali yang lain. Akan tetapi sama sekali beliau tidak yaitu mengutip, yaitu diriwayatkan di kitab mana, yaitu hadis nomor berapa, kemudian apakah ada Rasulullah bersabda seperti itu, atau para ulama mazhab seperti misalkan Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, atau Imam Ahlul Hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ada tidak meriwayatkan hadis seperti itu. Dan jelas tidak ada teman-teman, karena hadis yang meriwayatkan tentang fitnah kubur sudah banyak. Salah satunya adalah dari jalan Al-Bara' bin Azib, dan ini diriwayatkan di Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu ketika beliau mengatakan apabila seorang meninggal dunia dan para pelayat, orang-orang yang mengantarkan ke penguburan sudah pulang, maka disitulah datang yaitu dua malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nakir. Nah, pertanyaan saya di situ, apakah ada lanjutan hadis tersebut, yaitu apabila kamu mengamalkan sholawat ini 10 kali atau 1 kali, maka nanti aku yang pertama kali mengantarkanmu ke dalam kubur sebelum kamu berjumpa dengan Munkar Nakir. Tidak ada riwayat seperti itu teman-teman, hanya sampai di situ, yaitu ketika kita meninggal dunia dan para pelayat, orang-orang yang mengantarkan jenazah kita ke kuburan sudah pulang, maka disitulah datang yaitu dua malaikat Munkar dan Nakir, kemudian bertanya yaitu 3 pertanyaan. Yang pertama, marrabuka, siapa Tuhanmu? Yang kemudian yang kedua, madinuka, apa agamamu? Dan yang ketiga, wa ma hadza rajulul ladzi bu'itsa bikum, dan siapakah orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ini yang menjadi masalah di video ini yang memunculkan komentar tersebut. Itu komentarnya mengatakan berarti kamu juga bid'ah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, saya mengatakan di ujung video bahwa konsekuensinya ketika kita mengamalkan yaitu sebuah hadis palsu, apalagi hadis palsu tersebut anjuran untuk mengamalkan suatu amalan, maka konsekuensinya kita akan membuat amalan bid'ah teman-teman. Maka di situ saya sebutkan yaitu amalan bid'ah tentu tertolak oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan dalil hadis sahih, yaitu Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fiha ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-adakan sebuah amalan yang tidak ada dasar dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian hadis yang sangat alergi didengar oleh beberapa saudara kita kaum muslimin, yaitu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Akan tetapi di sini catatan teman-teman, hadis ini adalah hadis yaitu ancaman, dan tentu ancaman Rasulullah pasti benar jika kita tidak bertobat, yaitu melakukan perbuatan tersebut, seperti bid'ah. Akan tetapi ini bukan hadis vonis, karena tidak mungkin kita memvonis orang yang masih hidup yaitu pasti masuk neraka jahanam, karena orang yang masih hidup tentu bisa mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, bisa bertaubat. Akan tetapi ini adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan di kitab Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghijab taubat yaitu para pelaku bid'ah sebelum yaitu dia meninggalkan perkara bid'ahnya. Artinya teman-teman, maksud dari hadis tersebut adalah Allah Azza wa Jalla yaitu sangat sulit membuat orang-orang pelaku bid'ah ini bertobat atau mengakui yaitu bahwa yang dia lakukan itu adalah perbuatan salah. Karena apa? Karena alasan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah adalah ini kan baik, ini kan baik.
Ya kalau ukurannya ini kan baik, tentu orang-orang akan terus berkreasi membuat amalan-amalan baru. Apalagi dimasukin misalkan ada ayat Al-Quran, ada solawat ini dan solawat itu, mengatasnamakan firman Allah, mengatasnamakan yaitu solawat Rasulullah. Tentu ini akan menjadi terus menerus, tidak ada henti-hentinya orang melakukan kreasi dalam amalan agama. Maka di situ saya sebutkan yaitu perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala ketika berkata, al bid'atu habbu ila iblis minal ma'siyah, al ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Ketahuilah bahwa iblis lebih menyukai yaitu orang-orang yang melakukan perkara bid'ah daripada orang yang melakukan kemaksiatan. Karena apa? Karena orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah sulit untuk diharapkan bertaubat, tapi pelaku maksiat sangat mudah atau masih bisa diharapkan untuk bertaubat. Secara perbandingannya yaitu orang-orang yang melakukan maksiat, misalkan membunuh atau mencuri atau berzina, ketika kita tanyakan kepada mereka, kenapa engkau melakukan perbuatan tersebut? Apakah kamu tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa? Maka pasti dia mengakui bahwa itu adalah perbuatan dosa, namun dengan berbagai macam alasan, yaitu aku terpaksa, aku hilaf, ya, aku terdorong oleh hawa nafsu. Nah, itulah alasan pelaku maksiat. Akan tetapi alasan secara khusus yaitu pelaku bid'ah selalu yaitu mengatasnamakan ini kan baik, ini kan baik. Sebenarnya teman-teman, 1400 tahun yang lalu sahabat Rasulullah yaitu Ibnu Abbas sudah membantah yaitu orang-orang yang mengatakan perkara bid'ah ada yang hasanah. Ya, Ibnu Abbas mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanah. Setiap perkara bid'ah adalah kesesatan meskipun dipandang baik oleh seluruh manusia. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan tersebut, teman-teman. Di kolom komentar beliau mengatakan, di kolom komentar, semua antum ini sebut bid'ah kalau tidak sealiran dengan antum. Sebenarnya apa sih bid'ah itu? Dan justru antumlah yang bid'ah dari ujung kaki sampai ujung kepala, karena antum juga tidak ada di zaman Rasulullah. Kemudian beliau mempertanyakan apa sih bid'ah itu? Bukankah juga WhatsApp, ya, HP, motor, mobil, pesawat juga tidak ada di zaman Rasulullah? Berarti itu bid'ah dong. Sebenarnya teman-teman, sudah sering saya mengulangi ya penjelasan saya berkaitan dengan perkara bid'ah, dan tentunya para ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz kibar kita sudah menjelaskan tentang apa itu bid'ah. Ya, sekali lagi teman-teman, insya Allah semoga ini menjadi kemudahan bagi kita semua, dan insya Allah saya akan gunakan bahasa yang lebih mudah, yaitu perkara bid'ah yaitu adalah segala suatu amalan yang menyerupai yaitu amalan agama yang sudah disyariatkan, padahal dia bukan bagian dari amalan agama, hanya menyerupai, kemudian diakui bahwa ini adalah amalan agama, maka itu bagian dari bid'ah teman-teman. Bukan masalah kebendaan teman-teman, karena dalam urusan benda, urusan duniawi, Rasulullah SAW sudah bersabda, wa antum a'lamu bi umuri dunyakum, dan kalian yang lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah, dalil ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengetahui yaitu ya apa yang terjadi mengenai perkembangan dunia nantinya. Apakah ada yaitu mobil, motor, kipas angin, handphone atau pesawat? Rasulullah tidak mengetahui hal tersebut. Dan perlu diingat teman-teman bahwa Rasulullah tidak diutus untuk perkara duniawi. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak kaum muslimin, mengajarkan kita ilmu agama. Sejak kapan Rasulullah diutus? Yaitu untuk mengajarkan kita atau mendesain HP model baru, motor model baru, pesawat baru? Tidak teman-teman. Rasulullah hanya diutus untuk mengajarkan kita yaitu bagaimana akhlak yang baik, kemudian menjelaskan kita tentang ilmu agama dan yang berkaitan dengan kehidupan akhirat teman-teman. Tidak mengajarkan kita tentang secara khusus yaitu perkara dunia. Maka teman-teman, yang termasuk perkara bid'ah adalah yaitu sebuah ritual yang dikarang-karang, yang diada-adakan, yang menyerupai perkara agama, lalu kemudian diakui bahwa itu adalah bagian dari ajaran agama Islam. Makanya Rasulullah mengatakan, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jelas Rasulullah mengatakan, barang siapa mengamalkan sesuatu
Mengamalkan berarti ini berkaitan dengan sebuah amalan. Kemudian hadis yang lain, man ahdatsa fiha ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan sebuah perkara yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian jika orang-orang masih terus ngotot mengatakan bahwa ada amalan bid'ah hasanah, maka sudah saya jelaskan juga tadi di awal, yaitu terbantahkan oleh perkataan Ibnu Abbas 1400 tahun yang lalu ketika beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanah. Setiap perkara bid'ah adalah sesat meskipun dipandang baik oleh seluruh manusia. Kemudian Al-Imam Hanafi mengatakan, ya, ini berkaitan dengan orang-orang yang selalu yaitu mengatakan ini kan baik, ada bid'ah hasanah. Ya, jauh-jauh hari sebelumnya, ratusan tahun yang lalu, Imam Mazhab telah membantah ini semua. Salah satunya yaitu Imam Hanafi rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan, man iftada'a fil islami bid'atan yara hasanatan faqad za'ama ana Muhammadan hana risalah. Barang siapa menganggap baik suatu perkara yang diada-adakan, maka ketahuilah bahwa dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Artinya teman-teman, kalau kita menganggap ada perkara, jika kita membuat di zaman ini baik teman-teman, padahal agama ini telah sempurna, maka seolah-olah kita menuduh Nabi Muhammad tidak menyampaikan risalah secara sempurna. Sedangkan agama ini tidak mungkin tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah meninggal dunia itu pertanda bahwa wahyu telah terputus dan agama telah sempurna. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan aku cukupkan nikmatku kepada kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kemudian Rasulullah bersabda teman-teman, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar wa qad buyyina lakum. Apa-apa yang bisa mendekatkan kepada surganya Allah Azza wa Jalla telah aku ajarkan, dan apa-apa yang bisa mendekatkan kalian kepada nerakanya Allah pun telah aku ajarkan. Ini menandakan segala bentuk perkara, segala bentuk hukum dalam Islam telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tinggal kita menggali, mencari tahu teman-teman. Inilah fungsinya, yaitu menuntut ilmu. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, yaitu menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Antum bayangkan sekarang, kalau dalam urusan masuk WC saja kita diajarkan, yaitu membaca a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ketika masuk, kemudian kita ketika keluar diajarkan ghufranaka. Ini dalam perkara yang terlihat remeh, terlihat kecil, ya, kita diajarkan. Lalu bagaimana berkaitan dengan perkara yang jauh lebih besar, misalkan zikir, misalkan tata cara berdoa, berjihad, dan segala macam bentuk amalan lainnya teman-teman, tentu pasti sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin tidak diajarkan. Maka ketika orang di zaman sekarang ini mengatakan yaitu ada bid'ah hasanah, kemudian mengatakan ini kan baik, ini kan baik, maka ketahuilah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Hanafi rahimahullah ta'ala, man iftada'a fil islam bid'atan yara hasanatan faqad za'ama ana Muhammadan hana risalah. Ya, barang siapa menganggap baik suatu perkara menurut dirinya sendiri, yaitu maksudnya dengan cara mengada-adakan sebuah perkara baru, maka ketahuilah bahwa dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Sedangkan itu tidak mungkin terjadi teman-teman. Rasulullah meninggal itu pertanda bahwa wahyu telah sempurna. Bahkan Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah An-Najm, tidaklah Rasulullah itu berkata melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya teman-teman, segala bentuk yang disabdakan oleh Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Nah, pertanda Rasulullah meninggal dunia itu artinya wahyu telah terputus. Nah, maka ini pertanda bahwa agama yang diemban atau risalah yang diemban oleh Rasulullah SAW telah diajarkan semua. Sebagaimana yang hadis saya bacakan tadi, yaitu ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar wa qad buyyina lakum. Apa-apa yang bisa mendekatkan kepada surganya Allah telah aku ajarkan, kata Rasulullah, dan apa-apa yang bisa mendekatkan kalian kepada nerakanya Allah Azza wa Jalla pun telah aku ajarkan. Semoga ini bisa dipahami teman-teman. Ini sharing-sharing ringkas kita. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Bertemu lagi teman-teman di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.